Nggak mungkin ada harimau asli di sini. Nggak mungkin. Suara apa itu? Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steve Rivander di sesi solo camping horor. Dimana seperti biasa, kalau udah ngomong solo camping horor, saya akan mencoba menginap di sebuah lokasi yang katanya angker. Oke Sobat Horor, mungkin Sobat Horor sudah melihat dari tunnel. Aduh, capek Sobat Horor, sumpah capek banget. Yang namanya mendaki gunung itu membutuhkan tenaga yang ekstra, tenaga yang luar biasa Sobat Horor ya. Jadi saya sedang berada di sebuah gunung, yaitu di Gunung Slamet Sobat Horor ya. Jalur pendakian via Guci Sobat Horor. Aduh, ini bener capek banget Sobat, sumpah. Capek, pakai banget. Cuaca juga gerimis-gerimis kecil Sobat Horor ya. Tuh Sobat Horor denger. Angin itu bertiup kencang banget. Jadi kenapa saya ada di sini? Kenapa saya memilih Gunung Slamet ini? Karena saya penasaran dengan legenda Macan Gembong Sobat Horor. Waduh, Macan Gembong ya. Dimana Macan Gembong ini tuh sangat terkenal sekali bagi para pendaki Gunung Slamet. Barang siapa yang bisa melihat Macan Gembong dan dia mempunyai niat yang jahat, alias dia mempunyai karakter yang jahat lah, manusia itu bisa hilang jiwanya. Katanya gitu Sobat Horor. Katanya kalau kita berhadapan dengan Macan Gembong ini ya, ini Macan Gembong ini bukan macan asli Sobat Horor, dalam arti ini macan gaib ya. Kalau kita berhadapan dengan beliau dan kita punya niat jahat, macan ini akan membuka mulutnya lebar-lebar. Kita mati Sobat Horor. Itu mitosnya seperti itu. Dan memang banyak yang meyakini hal seperti itu Sobat Horor ya. Jadi memang di Gunung Slamet ini bukan cuma Macan Gembong aja. Ada juga yang bilang bahwa mitos tentang naga apa ya? Yang saya lupa ya. Naga, itu aku takut salah ngomong ya. Karena di sini kalau kita salah penyebutan leluhur bisa gawat Sobat Horor. Gila ini. Wah, pendakian Gunung Slamet benar-benar ekstrim banget. Cuaca juga hujan-hujannya gini. Untungnya aja saya bawa kamera yang anti air, jadi aman Sobat Horor walaupun kondisi hujan. Tinggal ini saya mencari tempat untuk mendirikan tenda. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 17:10 Sobat Horor. Seperti biasa telat. Nah ini ada arah seperti ini Sobat Horor ya. Capek banget semua ngebong. Tuh, cuaca benar-benar ekstrim banget. Tapi jujur aku pengen banget bertemu dengan yang namanya Macan Gembong tersebut. Penasaran gitu Sobat Horor, penasaran dengan wujudnya itu seperti apa. Di sini kabutnya benar-benar gila banget Sobat Horor. Oke, Sobat Horor, saya akan coba nanjak lagi. Nanti kalau udah sekiranya agak gelap ya Sobat Horor ya. Nanti saya akan berhenti untuk mencari tempat peristirahatan. Karena saya telat Sobat Horor. Tadi macet juga di jalan. Aduh, oke Sobat Horor, saya akan naik lagi Sobat Horor ya. Tadi ada dua nih. Sini, apa sini Sobat Horor ya? Sini aja deh. Jangan kau di jalur. Takutnya ini malah nyasar Sobat Horor. Naik terus. Capek. Saya banget sumpah. Aduh, alah. Udah.
Apa ini? Wah, capek banget sumpah. Wah, kabutnya, anginnya luar biasa. Tuh, lihat sobat. Yo, pengen aja pendakian seperti ini. Aduh, nafas saya harus diatur ini. Kalau tidak saya bisa kena hipotermia. Karena kemungkinan cuacanya tidak mendukung kayak gini, daripada saya akan naik terus ke sana sobat. Kemungkinan saya akan coba mendirikan tenda di area sebelah sini sobat. Cuma ini kalau udah gelap sobat, ini udah beda banget sih lampunya pasti. Ini saya sendirian aja seperti kayak orang hilang sobat. Emang paling enak tuh kalau mendaki tuh ya minimal 2 orang lah, jadi ada teman ngobrol. Kalau sendirian gini tuh kayak serasa apa ya, orang hilang sobat. Capek banget gila. Sebentar. Aduh. Dingin banget di sini. Semakin naik, semakin dingin banget sobat, sumpah. Cuaca hujan terus kayak gini. Makanya paling enak tuh berlindung di balik tenda sobat. Tapi memang di sini tuh mitos melalui jalur Via Guci ini tuh benar-benar jujur apa ya, merinding sobat. Karena memang banyak sekali hal-hal yang di luar nalar tuh banyak terjadi di Gunung Slamet ini gitu. Waktu itu pernah ada pendaki namanya siapa ya, Sunaryo apa Suroyo ya, aku lupa namanya. Jadi dia tuh meninggal ketika sudah sampai ke puncak gitu. Di Gunung Slamet tuh memang banyak banget hal-hal seperti itu, banyak banget. Nah, mungkin sobat Dora ada yang nggak tahu misalkan ya, macan gebong itu sebesar apa sih? Apakah sebesar macan biasa? Enggak sobat Dora. Kalau ada orang yang bilang macan gebong itu sebesar sapi. Kalian tahu sapi kan besar banget. Nah, itu macan tuh segitu sobat Dora. Kalian bisa bayangin aja ketemu macan itu di sini. Oke sobat Dora, saya akan coba max sedikit lagi dan mencari permukaan yang enak lah buat diri tenda. Ini by the way, ini pohon di belakang kamera ini jujur ini ngeri loh sebenarnya. Ini ngeri sumpah nggak bohong. Sebenarnya lihat deh. Tuh, ngeri loh ini. Ini juga langit udah mau gelap sebenarnya ya. Aduh, sayangnya belum makan jadi lapar ya. Ayo lagi aja deh. Cari tempat lagi yang enak buat di tenda. Di sini nggak enak nih, masih kayak tanjakan semua sebenarnya. Ayo lagi sebenarnya. Let's go.
Sobat Horor, di sini benar-benar dingin banget Sobat Horor, dingin banget. Nggak tahu suhu berapa di sini. Mungkin ini sampai 10 derajat mungkin Sobat Horor, apa 9 derajat, apa 11 derajat, atau nggak tahu. Tapi di sini benar-benar dingin banget. Kenapa dingin? Karena mungkin suhunya nggak dingin, cuma apa ya, dicampur-campur Sobat Horor. Hujan iya, rintik-rintik sih, walaupun gerimis-gerimis Sobat Horor ya. Anginnya kenceng banget. Ini aja nih, yang kenceng sampai gerak-gerak ini Sobat Horor. Dan ditambah dingin, jadi makin luar biasa banget Sobat Horor. Tapi seperti biasa Sobat Horor ya, jadi nanti saya akan coba mencoba untuk memancing ya, untuk penunggu Gunung Slamet ini itu muncul Sobat Horor. Ini banget, pengen teriak rasanya Sobat Horor. Kalau dingin pengen teriak. Paling enak sebenarnya kalau gini tuh apa, ngopi Sobat Horor ya. Wah, enak banget ngopi. Oke deh, ngopi deh ya, let's go. Airnya sampai ngembun. Ngopi dulu Sobat Horor.
mantap. Oke, sobat horor. Di sini aku ngerasa hawa udah mulai gak enak. Sebentar lagi maghrib sobat horor ini. Ini sebenarnya sekarang ini udah jam 6. Cuma biasa ya, agar-agar ini memang jam 6 itu masih belum gelap sobat horor. Sekarang waktu Indonesia Barat itu gelapnya itu sekitar jam setengah 7 malam, itu baru gelap sekarang ya. Oke, jadi di sini tuh saya sedikit ingin menceritakan hal mistis yang memang yang ada di sini yang mungkin belum tahu Gunung Selamat seperti apa. Mungkin yang nonton ini kan ada dari Hong Kong juga, ya dari luar negeri juga, dari Thailand, dari Malaysia, ada dari Bali juga belum tahu Gunung Selamat. Jadi Gunung Selamat ini memang gunung tertinggi di Jawa Tengah sobat horor. Memang pemandangannya sungguh luar biasa banget ketika mendaki Gunung Selamat ini. Ketinggian Gunung Selamat ini itu sekitar 3.200 mdpl lah ya di atas permukaan laut. Dan memang ada 4 jalur. Nah ini jalur salah satunya adalah jalur via pemandian air panas Guci. Ini yang sedang saya diri tenda sobat horor. Jalur ini adalah jalur yang paling terjal. Itu menurut para pendaki mengatakan seperti itu, dan memang iya sobat horor. Dan jujur aku capek banget. Ini aja aku belum sampai, masih jauh banget untuk menuju ke pos Samarantu ya. Di mana pos tersebut sangat terkenal sekali keangkerannya. Samarantu, banyak yang bilang orang itu singkatan dari bersama dengan hantu sobat horor. Waduh, ngeri sobat horor ya. Jadi memang di Gunung Selamat ini tuh banyak sekali mitos-mitos yang sering masyarakat sini perbincangan sobat horor, dari pasar goib, dari Raja Macan Gembong ya, dari pos Samarantu yang katanya angker luar biasa banget, sampai ada seorang gitu. Aku tuh jadi banyak banget sobat horor di sini. Arwah-arwah pendaki juga banyak gitu. Jadi macam-macam sobat horor. Ini pengalaman saya. Saya pernah datang ke sini juga sebelumnya. Waktu itu saya bersama teman saya ya, berdua di Gunung Selamat ini. Cuma bukan lewat via sini, kita lewat via yang satu lagi, daerah sana, dekat-dekat mana Wonosobo sana sobat horor. Dan jujur di sana itu saya sangat merinding sekali, dan sempat tertangkap kamera seperti sosok penampakan manusia sobat horor ya, seperti petani kalau nggak salah. Jadi memang di Gunung Selamat ini ada yang bilang juga banyak arwah-arwah petani. Aku juga nggak ngerti itu benar apa enggak. Cuma saya sendiri pernah tertangkap kamera, dan itu nggak sengaja sobat horor. Itu benar-benar cuma sekilas doang gitu. Tapi di Gunung Selamat ini juga dipercaya dijaga oleh sosok naga. Itu yang membuat penasaran. Saya itu jujur ya sobat horor ya, saya tuh suka kalau misalkan ada cerita-cerita tentang naga-naga zaman dahulu, ada guanya juga. Dan memang percaya nggak percaya, memang Gunung Selamat dijaga oleh sosok naga dan sosok macan sobat horor ya, untuk keseimbangan. Kan kalau orang Chinese tuh kan yin yang, itu kan dia dilambangkan seperti sosok naga dan macan sobat horor ya. Waduh, makanya juga waktu itu juga Gunung Selamat pernah meletus kalau nggak salah tahun berapa ya, lupa aku sih. Cuma abunya itu sampai ke kota saya sobat horor, sampai ke kota Tegal, abunya menutupi. Wow, gila banget sih. Tapi juga ada yang bilang kalau Gunung Selamat meletus itu memisahkan Pulau Jawa loh sobat horor. Makanya juga mitos-mitosnya kental, terus pemandangannya indah, dingin juga, termasuk gunung tertinggi juga ya. Jadi campur aduk. Tapi dari tadi saya tuh nggak ngelihat satupun pendaki yang lewat sini sobat horor sama sekali. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan saya di dimensi lain nih sobat horor? Kalau tadi di bawah sih dibilang kalau udah malam jangan sampai buka tenda, jangan sampai keluyuran gitu. Kebetulan yang jaga bawah masuk di area pos-pos pendakian itu kenal. Oh, Stephen Evander ya, yang suka solo camping gitu. Iya gitu. Wah, hati-hati loh kalau di sini loh. Soalnya di sini tuh bahaya kalau malam-malam gini-gini. Oh, nggak apa-apa, aman gitu kan. Namanya orang solo camping horor ya. Aduh, kayak gitu tuh. Udah minum kopi udah ya. Tapi badan masih itu, paling enak makan sobat horor ya, karena jujur belum makan dari tadi pagi ini ya, sarapan belum. Sarapan tadi baru sarapan susu. Oke lah, yuk sobat horor, let's go. Kita buat makan sobat horor ya. Ya sobat horor, jadi untuk masak kali ini saya akan masak ikan teri sobat horor ya. Di sini ada ikan terinya tadi ya, ikan teri sobat horor ya. Dan di sini ada kacang. Di sini seperti biasa bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan dari rumah, yaitu adalah cabai, ada bawang merah, ada bawang putih sobat horor. Apa lagi ya?
ada kecap juga seperti biasa. Tanpa kecap itu jadi kurang manis gitu ya sebenarnya. Oke, saya akan coba potong-potong dulu sebenarnya bumbu masaknya. Seperti biasa, semua masakan jika ada bawang putih itu akan terasa lebih mantap sebenarnya. Jadi kebetulan sudah apa masak ininya, sisain minyak sedikit kebetulan. Habis itu kita masukkan bawang-bawangnya ya. Jangan lupa ditutup ya, pada ditutup takutnya semuanya pada keluar. Sudah kasih kecap kebetulan. Tambahkan bumbu penyedap, masa banyak gitu aja ya, tinggal nunggu osak aseng. Kalau kata orang dulu bilang, kalau masak ikan asin itu katanya bisa mengundang setan, bener nggak sebetulnya? Ini saya mencoba untuk masak ikan asin, memasak gitu. Oke, ini sudah mulai gelap sebetulnya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 7 malam. Jadi langit sudah mulai gelap banget. Dan hawa merinding sudah mulai sebetulnya. Wah, karuan. Oke. Oke, makan sobat telur. Sumpah ini enak banget, sumpah kelihatannya ya. Udah lama aku nggak makan ikan-ikan yang gini sobat telur. Ini makan di sini ini. Langsung sobat telur ya. Let's go. Ini banget lagi. Ya.
Aku deh. Kalau makannya gini tuh, aku tuh ngerasa kayak makan di warteg sebetulnya, enak banget. Sebanyak banget ini. Mana sih? Sumpah ada suara, sumpah. Ngebong. Jadi ada suara, bentar. Kenapa sih aku sih banget ya? Nemu suara-suara gini ya? Merinding sumpah. Berapa tadi ya? Mirip seperti orang lagi nebang pohon dari jauh, cek gitu. Oke sebenarnya, sekarang jam 7 ada sebetulnya. Hawa udah beda banget, sumpah. Di sini kalau udah di namanya kalau udah di atas gunung sebetulnya. Tuh, langitnya udah gitu banget. Seperti kayak apa ya? Aku tuh kayak dikelilingi banyak sekali sosok-sosok sebetulnya kalau udah di gunung malam-malam kayak gini. Tapi aku masih penasaran itu di antara di sini ya sebetulnya. Yang aku bikin aku penasaran adalah sosok yang katanya macan gembong sebesar kebo sebetulnya. Kerbau, kebo jadi ngomongnya. Tapi merinding sumpah kebong. Katanya dia itu akan muncul dengan orang yang penasarannya luar biasa sebetulnya. Makanya saya itu benar-benar penasaran dengan sosok macan tersebut. Harimau macan, itu bedanya apa ya? Harimau macan, ya macan gembong lah. Bayangin aja Sobat Horor ketemu sama macan yang sebesar kerbau. Wow. Sebenarnya untuk bertemu dengan beliau itu nggak perlu datang ke Gunung Selamat. Di mana aja kalian bisa, di rumah kalian bisa atau dimanapun kalian bisa. Yang namanya goib itu nggak perlu ke lokasi. Jadi aku tuh nggak habis pikir sama ada penonton yang bilang, alah gak di lokasinya, apa alah gak di ini, gak di ini. Mati Sobat Horor. Nyala lagi. Ini flashnya yang emang error, apa jangan-jangan ada hal yang mulai-mulai nih sebetulnya nih. Oke, jadi saya akan ini udah selesai makan semua. Saya akan siap-siap sebetulnya. Dan nanti rencana saya akan coba taruh kamera kedua. Saya mau istirahat dulu Sobat Horor. Jujur, aku di sini capek banget. Tadi mendaki itu kurang lebih 2 jam tadi saya mendaki. Jadi dibilang nggak terlalu naik, tapi nggak terlalu turun juga ya. Tapi aku masih mendengar suara-suara masjid, tapi jauh banget Sobat Horor dengarnya, kayak samar-samar banget, kayak kecil banget suaranya itu, jauh banget Sobat Horor. Di arah sebelah sana tuh. Tapi mending lah ada suara masjid tadi itu waktu lagi maghrib itu tenang ya hatinya ya, kayak ada yang menemani gitu ya. Tapi sekarang udah gak ada lagi suaranya Sobat Horor. Waduh. Merinding semua gak, Bang? Oke deh, aku akan coba siap-siap dulu untuk pasang kamera kedua. Dan aku coba mau istirahat dulu Sobat Horor. Tapi nanti kalau memang gak ada sosok penampakan, kita akan coba panggil paksa sosok macan gembong itu seperti apa. Let's go.
Ya sobat horor, tadi aku udah beres-beres semua. Jujur di sini bener-bener wow, gila banget energinya sobat horor. Kalau namanya gunung itu harus siap mental, bener-bener harus siap mental. Jadi itu di tenda atas sempat bocor, jadi aku korbankan hammock saya sobat horor untuk menutupi atas biar nggak bocor, dan puji Tuhan alhamdulillah udah nggak bocor. Sobat horor, di sini dingin banget semua ngebong. Oke, saya akan coba taruh kamera kedua saya di sini. Barangkali ada suatu pergerakan yang mungkin kalian bisa lihat sobat horor ya. Tapi aku jujur, aku penasaran dengan area sebelah sana. Sumpah. Ayo kita jalan-jalan dulu sobat horor sebelum saya pasang kamera ya. Jadi di area sini itu memang terkenal dengan pasar goib juga, terkenal dengan hal-hal yang lain mistis-mistis. Tuh sobat horor, gelap banget sumpah. Jadi benar-benar nggak ada pergerakan pendaki pun, membuat bulu kuduk saya merinding sobat horor sumpah. Halo, barangkali ada yang tidak terlihat sobat horor. Ini tuh aku udah keluar jalur sebenarnya sobat horor. Sudah keluar jalur pendakian. Jalurnya tuh tadi di bawah sana. Jadi aku lebih kayak minggir lagi sobat horor. Karena kalau jalurnya nggak mungkin dong saya diri dari jalur pendakian. Saya minggir aja deh. Terpaksa tadi bener-bener cuaca deras banget soalnya. Dengar sobat horor, dengar anginnya nih. Angin ini sobat horor. Aduh, udah angin dingin lagi. Oke, saya akan pasang kamera kedua saya. Sumpah. Ini aku nggak salah denger kan? Kayak aku tadi denger suara kayak gitu. Halo? Apakah engkau sosok macan gembong penghuni Gunung Selamat ini? Padahal aku nggak terlalu naik loh ini loh. Tapi aja udah hawa udah enak banget sumpah. Banget. Alah sebentar. Wah di sini bikin merinding banget. Dingin bikin merinding lagi. Ya sobat horor, jadi saya sudah pasang kamera kedua ini. Jujur ini ngeri banget sumpah. Yang namanya di gunung sendirian itu benar-benar beda. Pokoknya dia hawi beda. Kalau misalkan ada yang bilang lebih serem di bangunan, oke aku setuju juga di bangunan serem karena banyak sudut-sudut ya. Tapi kalau di gunung ini kita nggak bisa remehin sobat horor. Karena oke secara kelihatannya mungkin kurang serem ya bagi orang yang bilang gak serem, tapi energinya sobat horor merindingnya tuh wah. Oke sobat horor, saya akan taruh di sini. Saya akan coba masuk untuk berlindung sobat horor karena jujur aku takut kena badai. Karena anginnya kencang banget sobat horor. Gila banget, ampun. Oke, saya nggak kuat sobat horor. Kalau kamera mah kuat ya, kan benda. Oke, saya akan masuk. Oke sobat horor, sini dingin banget sumpah ngebong. Kamu nggak tahu nasib di tempat tuh seperti apa itu kamera kedua saya. Tapi sih aku nggak banyak tidur sih, cuma pengen istirahat aja. Saya horor. Rasanya snack horor ini
Bener-bener buat lupa sebentar ya. Lupa sebentar sobat ya. Lupa sedetik 2 detik. Emang enak nih. Pasrek nih. Rekomen. Kalau mau pesan di Instagram ada, di TikTok ada. Aduh, kegigit pula. Terus betul, mau coba tidur deh. Aduh, dingin banget, ampun. Oh, di mana tuh nggak ada sinyal. Bunuh dia, lingkarin dia. Lingkaran besar, lingkaran. Kamu malah ke sana. Ayo, tak lingkarin kamu. Udah. Apa ya? Oke, aku coba. Apa ya itu ya? Ada orang. Ada orang. Ada orang di situ. Aduh. Ada orang ke situ. Penasaran aku. Kaget sumpah. Dingin banget lagi. Aku mau selimut dan ngapain aku bingung ya. Ada celah. Lu penasaran tadi depan apa? Kaget aku bangunnya. Suara apa tadi itu? Hai. Waduh. Aduh, kenapa jatuh sumpah? Rasanya kuat deh. Kenapa? Kamera kedua saya tiba-tiba meledak. Terus tadi aku dengar seperti suara harimau. Nggak mungkin ada harimau asli di sini. Nggak mungkin. Sosok apapun itu, jika ingin muncul. Aku mati dulu nih kamera kedua. Coba turun. Lihat anginnya. Ini aneh. Kata warga, kalau di Gunung Selamat tiba-tiba angin kencang, jangan pernah keluar tenda. Itu berarti aktivitas gaib semakin luar biasa sebetulnya. Jangan pernah keluar tenda ketika angin kencang. Tapi apa yang saya lakukan ini mencoba untuk mematahkan mitos tersebut. Tapi ya, aku penasaran sebetulnya. Kalau nggak penasaran, kalau nggak ngelakuin, nggak bisa. Ini benar-benar aku merinding, demi Tuhan saya merinding total sebetulnya. Sebetulnya denger ya suaranya, anginnya. Ini beda sebetulnya. Ini beda.
Ini benar-benar beda, saudara. Ini benar-benar beda. Halo, siapa penunggu di sini? Apakah itu engkau, macan gembong? Saya ingin tahu wujudmu. Keluar. Tadi kalau tidak salah saya mendengar suaramu. Saya tidak ingin macam-macam di sini, tapi saya ingin penasaran. Saya hanya penasaran. Seperti apa wujud macan gembong tersebut? Tolong muncul, Mbah. Tapi kalau muncul aku udah siap mental belum ya? Karena ada yang siap-siap muncul, tapi ketika muncul belum siap mental. Makanya kalau aku terlalu nggak masalah. Ini masalahnya udah levelnya udah beda nih. Sumpah aku tuh dingin banget. Aku tunggu di itu aja deh. Oke, sebentar. Ini dingin banget semua ngomong. Sialan, aku tiba-tiba merinding di sini. Tapi kenapa ya? Kenapa kamera saya jatuh ya? Penasaran aku tuh. Penasaran banget sumpah. Kenapa kamera saya bisa jatuh? Aku pernah ngalamin ini waktu lagi ada di Gunung Ciremai. Penasaran. Aku salah dulu saudara. Coba aku takut kena hipotermia, ini dingin banget sumpah. Tapi aku masih penasaran sama macan gembong tersebut. Aku masih... Bentar. Sebentar denger gak? Sumpah gak bohong. Sebentar. Aku dengar jelas banget. Aku dengar jelas banget tadi. Aku dengar suara rawan itu jelas banget. Itu bukan halusinasi. Tapi aku nggak tahu sih ketangkap kamera apa enggak. Sumpah aku di sini tiba-tiba kepala aku tuh kayak dingin sebentar. Sama sesak nafas. Siapapun yang ada di luar tenda ini, jikalau engkau ingin memunculkan diri, tolong muncul dengan baik-baik. Saya datang baik-baik. Saya tidak ingin merusak alam ini. Saya hanya penasaran dengan wujud engkau, Mbah Macan Gembong. Suara apa itu?